Nobody believes in us, but we believe. We believe. Ketika mengenakan ban kapten, Jay Itzes menjadi pemimpin para jenderal dengan karismanya. Dan ketika segel ban kapten terlepas dari lengannya, Jay Itzes menjadi sosok yang berbeda, sosok yang brutal dan tak mengenal rasa takut. Ketika nama Jay Itzes diumumkan sebagai kapten utama timnas Indonesia, banyak yang mengerutkan dahi. Bukan karena meragukan kualitasnya, bukan pula karena tak mengenalnya, tapi karena di ruang ganti skuad Garuda saat ini berkumpul terlalu banyak pemimpin. Bukan hanya satu atau dua pemain berpengalaman, tapi kumpulan jenderal orang-orang yang di klubnya masing-masing telah mengemban ban kapten di lengan dan memimpin pasukan mereka di medan laga. Mereka tahu cara memimpin. Mereka pernah menjadi poros bagi tim yang menaruh harap padanya. Maka wajar jika publik bertanya, kenapa harus Jay Itzes? Kenapa bukan mereka? Namun disitulah letak jawabannya. Justru karena Jay Itzes mampu membuat semua pemimpin lain itu memilih untuk mengikutinya tanpa paksaan. Dalam dunia sepak bola, ban kapten bukan hanya sekedar seutas kain. Ia adalah simbol dari tanggung jawab, dari kepercayaan, dari beban yang tak semua orang mampu memikulnya. Dan di atas semua itu, ban kapten adalah semacam pernyataan bahwa satu nama yang dianggap cukup kuat untuk menjadi pusat gravitasi tim, menjadi kompas ketika arah hilang, menjadi api ketika semangat mulai padam, menjadi jangkar ketika badai datang. Maka ketika Timnas Indonesia, sebuah tim dengan ambisi besar dan tekanan luar biasa, mengumumkan satu nama sebagai kapten utama, semua mata tertuju pada satu nama. Dan nama itu adalah Jay Itzes. Tapi keputusan ini tidak lahir dari suara ramai di media sosial. Bukan pula hasil voting popularitas. Dan yang pasti, bukan karena Jay paling sering muncul dan menjadi sorotan. Tidak. Justru keputusan ini terasa mengejutkan karena satu alasan. Skuad Timnas Indonesia hari ini dihuni oleh para pemimpin. Bukan hanya pemain yang kuat di lapangan, tapi mereka yang telah mengemban ban kapten di klub-klub profesional, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka adalah jenderal-jenderal yang terbiasa berjalan paling depan, mengambil keputusan di momen sulit, dan menjadi penyangga ketika rekan-rekannya jatuh. Ada yang memimpin karena usia, ada yang memimpin karena pengalaman, ada yang memimpin karena karakter, dan ada yang memimpin karena semua itu menyatu dalam dirinya. Karena Jay Itzes bukan hanya pemimpin, ia adalah pemimpin dari para jenderal lapangan. Sosok yang tak sekedar berdiri paling depan, tapi membuat semua kepala besar di belakangnya tunduk, bukan karena terpaksa, melainkan karena hormat. Karena dalam dunia yang penuh ego, penuh status, dan penuh ambisi, Jay datang sebagai titik temu, sebagai ruang tenang di tengah riuhnya jiwa-jiwa besar. Jay Itzes, bek tengah kelahiran Belanda yang kini menjadi bagian integral dari Timnas Indonesia, adalah tipe pemimpin yang tak banyak bicara, tapi punya kehadiran yang tak bisa diabaikan. Karismanya muncul dari ketenangan, konsistensi, dan sikap profesional tinggi di dalam maupun luar lapangan. Dalam sesi latihan maupun pertandingan, Jay menunjukkan kestabilan emosional yang kuat. Ia tidak mudah terpancing emosi, tidak pernah terlihat panik saat tim dalam tekanan, dan mampu menjaga fokus pemain lain bahkan di menit-menit genting. Itulah sebabnya staf pelatih melihat Jay sebagai titik penyeimbang. Ia bukan pemimpin karena suara lantang. Ia pemimpin karena mampu membuat semua orang ingin tenang bersamanya. Dan berikut ini adalah para panglima dan jenderal yang dipimpin oleh Jay Itzes di tim nasional. Rizky Ridho adalah contoh pemimpin lokal yang konsisten. Di Persija Jakarta, ia menjabat sebagai kapten dalam usia muda, menunjukkan kematangan jauh di atas usianya.
Rido adalah tipe pemain vokal, komunikatif, dan kuat secara mental. Ia memiliki keunggulan sebagai komunikator, mampu memberi instruksi di lapangan dengan cepat dan jelas. Meski begitu, dalam timnas, Rido menunjukkan kebesaran hati dengan tidak merasa tersaingi oleh Jay. Ia tahu Jay memimpin bukan karena senioritas, tapi karena kehadirannya meredam potensi konflik antar pemain dengan latar belakang berbeda. Justin adalah figur dominan. Sebagai bek yang besar di Akademi Wolverhampton Wanderers, ia memiliki mentalitas kuat, tegas, dan penuh determinasi. Di klubnya, ia pernah dipercaya sebagai kapten tim muda karena etos kerjanya yang tinggi. Namun, saat bergabung ke timnas, Justin tidak bersikap agresif dalam urusan kepemimpinan. Ia mengakui sendiri bahwa Bang Jay memiliki kecerdasan membaca situasi tim yang lebih matang. Ketika Justin mulai panas, Jay yang menenangkan. Ketika Justin merasa kecewa, Jay yang mendengarkan. Calvin dikenal sebagai pemain yang sangat disiplin dan analitis. Sebagai bek kiri yang pernah beberapa menjadi kapten di NEC Nijmegen, Calvin memiliki pemahaman taktik yang tinggi. Ia memimpin dengan kepala dingin dan selalu berpikir strategis. Namun, dalam konteks timnas, ia menyadari bahwa kepemimpinan dalam tim nasional tidak hanya soal taktik. Diperlukan kemampuan menyatukan visi dan menyelaraskan ego dari banyak kepala. Calvin respek pada Jay karena Jay mampu menjembatani perbedaan karakter pemain, hal yang tak selalu bisa dilakukan oleh pemimpin taktis seperti dirinya. Sebagai kapten muda di Jong Utrecht, Ivar Jenner terbiasa dengan tekanan dan ekspektasi tinggi sejak usia belia. Ia adalah figur yang penuh energi, berani mengambil keputusan, dan selalu ingin membawa timnya maju. Namun dalam timnas, Ivar justru menjadi pengikut yang baik. Ia melihat pada diri seorang Jay Idzes, sosok yang mampu menjaga suasana ruang ganti tetap tenang dan profesional, bahkan saat hasil pertandingan tidak sesuai harapan. Bagi Ivar, Jay adalah contoh bagaimana pengalaman dan kestabilan mental lebih penting dari sekedar keberanian. Kevin Dix, bek kanan yang sudah malang melintang di Eropa, termasuk di klub besar seperti Fiorentina dan saat ini di Copenhagen, pernah menjabat sebagai kapten di klubnya. Ia membawa ketenangan khas pemain senior dan punya pemahaman kolektif yang baik. Kevin Dix, meski senior, justru merasa nyaman bermain di bawah kepemimpinan Jay. Bagi Dix, Jay adalah kapten yang membumi, tidak dominan, namun mampu mengambil keputusan besar saat dibutuhkan. Ia menyebut Jay sebagai pemimpin yang tidak menciptakan tekanan, melainkan menciptakan ruang untuk semua pemain berkembang. Sebagai kiper utama FC Dallas dan pernah menjadi kapten, Maarten Pas membawa kepemimpinan dari bawah Mistar. Ia dikenal sebagai pemain yang jeli membaca psikologi tim. Ia mengerti siapa yang terlalu tegang, siapa yang butuh motivasi, siapa yang harus ditenangkan. Maarten sangat menghormati Jay karena memiliki intuisi serupa, bahkan lebih luas. Jay bukan hanya membaca 1-2 pemain, tetapi mampu merasakan dinamika seluruh tim. Maarten bahkan pernah mengatakan kepada staf pelatih, Jay tahu siapa yang harus bicara, siapa yang harus diam, dan kapan harus mendengar. Sebagai kiper utama Persebaya Surabaya,
Hernando adalah figur yang tenang dan disenangi banyak pemain. Di timnas, Hernando selalu menunjukkan rasa hormat pada siapapun yang jadi kapten. Kepada Jay Itzes, Hernando melihat refleksi dari dirinya sendiri, rendah hati, tenang, dan fokus. Namun, Hernando tahu bahwa Jay punya satu kelebihan yang tak semua pemain punya, kemampuan menjaga stabilitas seluruh tim, bahkan ketika pelatih sedang emosional atau ketika media mulai membuat tekanan. Sebagai gelandang yang pernah menjadi kapten Dewa United, Ricky adalah pemikir yang rasional. Ia tidak banyak bicara, tapi tindakannya selalu membawa makna. Dalam timnas, Ricky menjadi salah satu pemain senior yang paling mendukung Jay sebagai kapten. Jay itu bukan tipe yang mendominasi, kata Ricky dalam satu wawancara. Tapi dia konsisten, dan itu yang dibutuhkan tim. Ketika semua pemain di tim ini pernah jadi pemimpin, kita butuh seseorang yang bisa membuat semua pemimpin ini bersatu. Jay Itzes bukan kapten karena suara terbanyak. Ia tidak menjadi kapten karena status pemain luar negeri atau karena media menyorotnya. Jay menjadi kapten karena saat kamu mengumpulkan 9-10 pemain yang semuanya punya kapasitas untuk memimpin, maka hanya satu yang bisa mengikat semuanya dalam satu benang merah, dan hanya Jay Itzes yang mampu melakukannya. Tak banyak yang tahu, ada dua wajah dalam diri seorang Jay Itzes. Yang pertama adalah wajah yang ditampilkan ke dunia, tenang dan bijaksana. Wajah ini dilukis dengan disiplin, digurat oleh pengalaman, dan diikat oleh tanggung jawab. Namun wajah kedua tersembunyi jauh di dalam, liar, penuh amarah, dan tak mengenal batas. Ia adalah wajah asli dari naluri terdalam, wajah yang tak tunduk pada aturan dan etika, wajah seorang monster. Tapi sesungguhnya, ban kapten itu lebih dari sekedar simbol kepemimpinan. Itu adalah segel penahan bagi jiwa buas yang bersemayam dalam dirinya. Karena jika segel itu terlepas, jika ban kapten itu tak lagi ada di lengannya, maka yang muncul bukan lagi sang pemimpin. Yang bangkit adalah sosok lain. Jay Itzes yang brutal, ganas, dan tak bisa dihentikan. Bayangkan seekor serigala yang selama ini dilatih untuk menjaga domba, tapi suatu hari tali pengikatnya putus. Ia tidak lupa cara berburu, ia hanya menunggu waktunya. Begitulah Jay Itzes ketika ban kapten dilepas. Jiwa barbar yang selama ini ditahan rapat-rapat tiba-tiba keluar, liar dan tanpa ampun. Jay Itzes tanpa ban kapten adalah sosok yang tak terikat pada peran, tak terkekang oleh norma. Ia bukan lagi simbol kepemimpinan, tapi lambang kekacauan yang terkontrol. Brutal, tak berbelas kasih, dan tak peduli pada sorak-sorai. Ia menjadi alat dari sesuatu yang lebih besar, dorongan naluriah untuk menang apapun harganya. Ironisnya, justru saat segel itu terlepas, Jay Itzes paling jujur pada dirinya sendiri. Ia tak lagi berpura-pura, tak lagi berdamai dengan sisi manusiawinya. Ia menjadi seperti medan laga itu sendiri, keras, tak kenal ampun, dan nyata. Di atas lapangan, Jay Itzes mungkin hanya 1 dari 11 pemain. Namun di ruang ganti yang tak terlihat, di antara ego, tekanan, dan ekspektasi, dialah poros yang menjaga semuanya tetap berputar. Ia tidak berteriak, tidak mencari sorotan. Tapi saat tim butuh arah, mereka melihat ke arahnya. Karena menjadi pemimpin bukan soal siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling didengar meski dalam diam. Dan Jay Itzes adalah diam yang menggerakkan, kepala dingin di tengah panasnya laga, hati tenang di tengah gaduhnya ambisi. Ia adalah perekat dari jiwa-jiwa pemimpin, dan itulah yang membuatnya lebih dari sekedar kapten. Jay Itzes adalah pemimpin dari para pemimpin. Simbol dari sebuah generasi baru timnas Indonesia yang bukan hanya ingin menang, tetapi ingin bersatu, berjuang, dan tumbuh bersama.
Jika kalian suka dengan narasi ini, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe agar kamu nggak ketinggalan video terbaru lainnya tentang Timnas Indonesia.